Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nida. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kita siapkan dulu datanya. Ini sudah ada data yang saya siapkan untuk diuji. Ini sudah saya atur semua variabel view-nya. Lalu kita mulai uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Yang pertama kita klik analyze regression linear, lalu yang variabel Y kita masukkan ke dependent, variabel X1 dan X2 kita masukkan ke independent, lalu kita klik save, kita klik unstandardized, klik continue, oke. Maka akan muncul hasil seperti ini. Kita aplikasikan saja jika muncul res 1, lalu kita klik analyze lagi, non parametric test, legacy dialog, when sample KS. Kita masukkan yang unstandardized residual. Kita klik OK. Di sini saya menggunakan when sample Kolmogorov-Smirnov test untuk menguji normalitas data. Dan di sini kita lihat yang di asumsi total, yaitu nilai signifikansi. Nilai signifikansi kriterianya harus lebih dari 0,05 agar tidak terjadi masalah normalitas. Dan di sini nilainya 0,200 berarti lebih dari 0,05, maka hasilnya normal. Jika data tidak normal, maka mungkin perlu dilakukan transformasi data atau menggunakan metode analisis yang tidak bergantung pada asumsi normalitas. Baik, yang selanjutnya kita uji multikolinearitas. Dari data yang kita siapkan tadi, kita klik analyze regression linear, variabel kita masukkan ke dependent, variabel X1 dan X2 kita masukkan ke independent, lalu kita klik statistik, kita centang yang collinearity diagnostic, kita klik continue, lalu klik OK. Sebentar, baru loading. Nah, kita lihat di tabel yang koefisien, kita lihat yang collinearity statistics, nilai tolerance dan nilai VIF. Kriteria pengujian uji multikolinearitas yaitu nilai tolerance harus lebih dari 0,100 dan nilai VIF harus kurang dari 10. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai tolerance itu 0,985, berarti lebih dari 100, dan nilai VIF 1,016 yaitu kurang dari 10, yang artinya tidak terjadi masalah multikolinearitas dan lolos uji regresi. Namun apabila terjadi masalah multikolinearitas, itu dapat diatasi dengan menggunakan metode regresi Ritz dan analis komponen utama atau principal component analysis atau PCA. Metode regresi Ritz adalah suatu teknik yang dikembangkan untuk menstabilkan nilai koefisien regresi karena adanya masalah multikolinearitas. Baik, yang ketiga kita melakukan uji heteroskedastisitas. Dari data yang kita siapkan tadi, kita klik analyze regression linear, variabel Y kita masukkan ke dependent, variabel X1 dan X2 kita masukkan ke independent, lalu kita klik save, kita centang yang unstandardized, klik continue, oke. Maka hasilnya akan muncul, tapi ini muncul residual statistik, kita abaikan saja ini res satunya, lalu kita klik transform data, klik compute variable, kita klik ABS underscore res, lalu yang di sini kita masukkan unstandardized residual ke numeric expression, lalu klik OK. Setelah itu kita klik analyze, kita klik regression linear, yang dependent kita ganti ABS res.
Jika sudah, kita klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Kita lihat yang di tabel koefisien. Kita lihat nilai signifikansinya. Di sini saya menggunakan uji Gletser. Kriteria pengujiannya yaitu nilai signifikansi harus lebih dari 0,05. Dari hasil ini bisa kita lihat nilainya itu 0,319. Jadi artinya ini kan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Namun jika terjadi masalah heteroskedastisitas, kita harus mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif, atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas. Baik, yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Di sini saya menggunakan uji Rantes. Kriteria pengujian Rantes yaitu nilai signifikansi harus lebih dari 0,05. Di sini data yang saya siapkan tadi, kita klik Analyze, klik Regression Linear, variabel kita masukkan ke dependent, variabel X1 dan X2 kita masukkan ke independent, lalu kita klik Save, kita centang yang unstandardized, lalu klik Continue, OK. Nah, akan muncul seperti ini. Jika muncul res 1, kita abaikan saja, lalu kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kita klik yang Run Test. Kita masukkan yang unstandardized residual ke test variable list. Jika sudah, kita klik OK. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Bisa kita lihat nilai asymptotat atau nilai signifikansi 0,762, yaitu lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Namun jika terjadi masalah autokorelasi, kita bisa menggunakan metode analisis uji asumsi klasik yang lain untuk menguji autokorelasi, misalnya uji Derby-Watson dan yang lainnya yang untuk menguji autokorelasi. Baik, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.